Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa yang telah kembali mengumpulkan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dan bisa bersilaturahim dengan para santri dan juga santriwati yang kita pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Andalusia, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan kita sangat sulit untuk melepaskan yang satu ini, yaitu hutang piutang. Ya, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu hukum berhutang dan memberi hutang dalam Islam. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Syafi'i Antonio yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Dan juga Abah Raud Bahar yang juga insya Allah memberikan tausiah kepada kita. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Syafi'i Antonio akan memberikan pencerahan kepada kita tentang hutang dalam perspektif Islam. Berikut Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa nahnu al-hadirun wa mustami'un fil buyut fi kulli rubu Indonesia insyaallah minhum salatan wassalaman daimaini minal yaumil anjubasuna sugoda wa ba'd. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya minta izin kepada Gurunda Abah Raud. Kami berbagi tugas, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana hutang piutang secara umum dalam Islam serta adab menghutangkan. Nanti beliau adab bagaimana biar cepat bayar hutang. Kenapa kita berhutang? Karena ternyata kita tidak bisa lepas dari kehidupan ekonomi. Dan kehidupan ekonomi itu 95%-nya tidak ada yang tunai, tetapi berhutang atau kredit. Dan setiap dari kita pasti kita berhutang kepada orang lain. Apatah lagi kita berhutang kepada orang tua kita, berhutang budi kepada guru-guru kita, dan begitu banyak tetangga kita memberikan bantuan yang jikalau dinilai itu semuanya sangat besar nilainya. Nah, hutang itu sendiri sesungguhnya terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan dain istihlaki dan dain intaji. Ada hutang yang sifatnya konsumtif dan ada hutang yang sifatnya produktif. Nah, mengapa hutang piutang itu penting dan diperhatikan dalam Al-Quran? Jawabannya ada beberapa. Yang pertama, salah satu ayat terpanjang dalam Al-Quran
yaitu di akhir surat Al-Baqarah itu menegaskan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Masya Allah, ayat ini adalah ayat yang paling panjang dari seluruh Al-Quran sampai satu halaman penuh, satu muka penuh. Nah, dalam ayat ini terdapat 11 kali kata menulis dan kata mencatat. Jadi kata-kata falyaktub, katibun, falyumlil itu ada 11 kali. Jadi dalam satu ayat kata-kata menulis dan mencatat, kalau hutang piutang tidak secara tunai itu ada 11 kali. Dan ada 7 kali kata menyaksikan. Rupanya kalau hutang piutang itu ada kecenderungan bermasalah di kemudian hari. Nah, oleh karena itu Al-Quran menekankan kalau berhutang piutang harus ada saksinya. Nah, di Indonesia dan di dunia sekarang sudah ada saksinya, yaitu notaris. Sudah ada saksinya, saksi pertama dan saksi kedua. Dan ternyata karena begitu pentingnya berhutang harus dicatat dan harus diperhatikan, ada pesan dari Rasulullah SAW, kullu dzanbin maghfurun illa dain. Kullu dzanbi syahidin maghfurun illa dain. Semua dosa seorang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Jadi Masya Allah, kita bisa bayangkan seorang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid, itu kan luar biasa pahalanya kan. Nah, tetapi kata Rasulullah SAW itu tidak akan diampuni sampai hutang kepada saudaranya yang Bani Adam itu dilunasi. Bahkan ada satu riwayat bahwa ada salah seorang pejuang, ada salah seorang mujahid bersama Rasulullah SAW, namanya Kirkirah. Siapa namanya, Pak? Kirkirah. Nah, Kirkirah ini berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW, kemudian mati syahid. Kata Rasulullah SAW, dia ahli neraka. Wah, sahabat juga kaget. Kenapa seorang yang berjuang berjihad sampai gugur, sampai wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ahli neraka? Kata Rasulullah SAW, coba lihat jubahnya. Masya Allah, ketika dibuka jubahnya ternyata ada harta Baitul Mal, pampasan perang yang belum dibagikan tapi dicuri sama dia. Dan diselipin di jubahnya. Nah, itu baru satu pampasan perang yang diselipin. Nah, bagaimana jika 100 miliar APBN diselipin? Bagaimana jika uang pembangunan jalan diselipin? Bagaimana jika uang PCR, uang corona itu diembat? Masya Allah, itu kan lebih berbahaya lagi. Nah, jadi ternyata bahayanya harta yang bukan milik kita akibat dari hutang piutang itu menjadi sangat berbahaya. Kenapa penting juga di samping dari Al-Quran ternyata ada pesan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolatkan jenazah. Oke, kata Rasulullah SAW, hal alaihi dain, qala na'am. Hal alaihi warasah, apakah dia punya hutang? Betul ya Rasulullah. Apakah dia punya peninggalan harta? Ada katanya. Jadi ada hutang, ada waris. Rasul mensolatkan. Kemudian Rasulullah SAW datang lagi, ada mayit yang berikutnya. Hal alaihi dain? La. Hal alaihi irs? La. Apakah ada hutang? Tidak. Kata Rasul, apakah juga punya warisan? Tidak juga. Jadi 0-0, nggak ada hutang, nggak ada waris. Rasul pun mensolatkan. Kemudian datang lagi, hal alaihi dain, mayat yang ketiga. Betul kata Rasulullah, kata sahabat, ya Rasul dia punya hutang. Hal alaihi irs? La. Dia punya hutang tapi nggak punya aset. Kata Rasulullah SAW, kamu aja sholatin. Jadi Rasulullah SAW enggan mensolatkan yang punya hutang sampai meninggal. Kemudian datang sahabat, seorang mengatakan, ya Rasulullah fa'alaihi dainuhu. Saya menjamin hutangnya. Kemudian Rasulullah SAW pun mensolatkan. Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan hutang, terutama ini ibu-ibu yang suka kredit dan tidak tahan dengan diskon. Kemana-mana ada diskon, ada sales, kita menjadi tidak tahan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita. Ini sekedar pengantar, nanti insya Allah lengkapnya dari guru kami Ustadz Daud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairul jaza. Luar biasa sekali penjelasan dari Ustazina Ustaz kita, Ustaz Syafi Antonio, betapa Islam sangat memperhatikan dan sangat berhati-hati dalam hutang piutang ini. Betapa tadi digambarkan hitungan pahala syahid pun tidak terhitung ketika si pejuang tadi atau si orang tadi masih mempunyai hutang. Lalu bagaimanakah ketika kita harus hutang piutang dan adab bagaimana kita hutang piutang dalam Islam? Insya Allah Abah Rod Bohar akan menjelaskan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku setelah tadi Ustadz Syafi Antonio menjelaskan berhutang dalam perspektif Islam dan betapa Islam sangat concern sekali, sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan sekali dalam hutang piutang ini. Lantas pertanyaannya bagaimana ketika kita terlibat hutang piutang? Islam mengatur itu semuanya. Islam memberikan adab dalam hutang piutang. Abah Rod Bahar akan menjelaskan kepada kita semuanya adab hutang piutang dalam Islam. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Al-ayat. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka diberikan pahala baginya ada apan kasiro. Pahala yang melimpah dan pahala yang banyak. Tidak ada yang mengetahui banyaknya pahala buat mereka yang memberikan pinjaman karena Allah, kecuali Allah itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita bahwa ada 11, bahkan kalau melihat ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Jadi sesungguhnya bukan 11, akan tetapi 12. Yang pertama adalah orang yang berhutang itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berhutang itu harus mencatat hutangnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ia berniat ingin melunasi hutangnya itu. Saya coba stop dengan adab yang ketiga dulu. Saya akan coba berpindah kepada hukum berhutang. Apakah yang memberikan maupun yang menerima. Agar kita semuanya tahu ketika seseorang memberikan hutang dan menerima hutang, itu hukumnya di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Asal daripada hukum memberikan hutang dan menerima hutang adalah yang memberikan hutang itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang menerima hutang hukumnya adalah mubah. Akan tetapi hukum yang awalnya sunnah dan mubah itu bisa berubah menjadi makruh.
bisa berubah menjadi haram, bahkan bisa berubah menjadi wajib. Seperti apa pinjam meminjam yang hukumnya makruh? Pinjam meminjam yang hukumnya makruh, bila seseorang meminjamkan atau meminjam, ia tidak memiliki kebutuhan terhadap uang pinjaman itu. Akan tetapi karena ada fasilitas, bahwa ada lembaga yang memberikan pinjaman, padahal dia tidak membutuhkan terhadap pinjaman itu, maka pinjaman yang semacam ini, apakah yang meminjamkan atau yang menerima pinjaman, karena yang meminjamkan pun tahu bahwa pinjaman itu adalah tidak dibutuhkan sesungguhnya, maka hukum yang meminjamkan dan yang meminjam seperti ini adalah makruh. Kemudian yang kedua, pinjam meminjam hukumnya haram. Seperti apa minjam meminjam yang hukumnya haram? Ia meminjamkan kepada seseorang, dan seseorang yang dipinjami itu tidak menggunakan harta itu sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ia hambur-hamburkan harta itu sehingga menjadi harta yang mubazir. Yang Allah Subhanahu wa taala melarang, bahwa menghambur-hamburkan harta dengan cara mubazir itu adalah merupakan pekerjaan syaitan. Kemudian yang kedua, harta yang dipinjamkan, yang dipinjam itu adalah digunakan untuk maksiat. Datang ke kedai kemudian ia minum, memberi barang-barang yang diharamkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang semacam ini, baik yang meminjamkan maupun yang meminjam, ini hukumnya haram. Yang terakhir adalah hukumnya wajib. Siapakah yang meminjamkan dan menerima pinjaman wajib? Adalah betul-betul yang meminjam itu adalah membutuhkan, sehingga kalau ia tidak meminjam, ia akan menjadi kelaparan dan ia akan telanjang tidak memiliki baju. Maka hukum pinjaman yang semacam ini, apakah yang meminjamkan atau yang meminjam, hukumnya adalah wajib. Oleh karenanya hari ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pinjaman itu. Mereka sangat butuh karena mereka lapar, mereka dahaga, mereka haus, mereka telanjang. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala adakan satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan, ini dalam rangka latihan kepada kita agar kita merasakan bagaimana orang-orang yang lapar, orang-orang yang dahaga, dan orang-orang yang telanjang, agar kita bisa memberikan pinjaman kepada mereka. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Abah Raud Bahar tadi, betapa gamblang dan jelas hukum-hukum hutang piutang ini. Mulai dari makruh, haram, bahkan wajib, baik yang hutang ataupun yang dihutangi, baik yang menghutang ataupun dihutangi. Ini adalah satu penjelasan yang sangat luas sekali, sangat jelas sekali. Saya yakin akan menjadi pertanyaan banyak di antara kita, dan juga kita akan perdalam lebih jelas lagi di segmen berikut di sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku, tetap dengan tema besar kita, hutang piutang dalam perspektif Islam. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik pemirsa, ini adalah tema yang sangat menarik sekali, hutang piutang dalam perspektif Islam. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di antara Anda, dan langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ini. Yang pertama saya akan persilahkan Bapak Dian Rahmat, yang insya Allah pertama kali akan dijawab oleh Ustadz Syafi Antonio. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya sesuatu. Bagaimana adab Islami bagi yang meminjamkan uang atau kreditor? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Syafi. Hukum atau adab bagi yang meminjamkan atau kreditor ya. Yang pertama, yang meminjamkan dan yang meminjam juga harusnya itu harus kembali kepada syariah. Jadi jangan pakai sistem konven, harus yang syariah. Baik bank, demikian juga di pasar modal, di pinjol,
atau di asuransi atau di koperasi maaf, itu semuanya harus berbasis syariah. Bagaimana adabnya? Adabnya sesungguhnya ada 3. Yang pertama adalah memberikan keringanan waktu bayar. Kalau seandainya si yang meminjam tidak mampu, dalam Al-Quran ditegaskan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jikalau dalam kesulitan, kata Al-Baqarah 280, berikanlah tenggang waktu sampai dia mampu. Itu yang pertama. Adab yang kedua, memberikan sebagian keringanan. Dikatakan kuntu ubayyi'un nas fa atajawwazu anil mu'sir wa ukhaffif anil mu'sir faghfirullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nanti akan ditanya seseorang itu di akhir kiamah, bagaimana ketika Anda bertransaksi? Katanya, fa atajawwazu anil musir wa ukhaffifal mu'sir. Saya akan meringankan orang yang mudah dan memberikan diskon kepada yang lagi susah. Faghfirullah. Maka orang yang kreditor seperti itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling dahsyat adalah membebaskan terutama orang yang benar-benar sedang kesulitan. Itu seperti tadi Abah Rao menyampaikan, itu mungkin termasuk yang sunnah gitu. Seorang meminjamkan kepada tetangganya, kepada orang yang sakit, tapi benar-benar sudah sakit di PHK pula. Sudah di PHK, rumahnya kena banjir pula. Nah, kalau seperti itu ya dibebaskan. Apakah ini pernah kejadian? Pernah kejadian seperti Tolhah bin Ubaidillah dengan Utsman bin Affan. Tolhah pinjam uang cukup besar tuh, 50.000 dirham. 50.000 dirham itu kurang lebih 5.000 dinar. 5.000 kali 4,25 gram sekitar 21.000 gram. Saya udah hitung sekitar 21 miliar itu. Tolhah adalah orang yang baik. Kata beliau kepada Sayyidina Utsman, wahai kakanda, uang pembayaran hutang saya sudah siap. Nah, ketika mengetahui adab seperti itu, Sayyidina Utsman mengatakan, waqad wahabtullah, aku sudah memberikannya itu kepadamu. Jadi hutang itu sudah dibebaskan oleh Sayyidina Utsman. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau kita memiliki tagihan di orang lain, kita kasih tenggang waktu, kita bebasin sebagiannya atau kita bebaskan seluruhnya. Nah, jadi ini insyaallah kalau yang dari sebelah sini meringankan, kalau yang dari sana dituntut untuk segera bayar. Kan jadi indah Islam itu. Sampaikan walaupun mati syahid, kalau nggak bayar hutang masuk surga gitu. Jadi kan yang ini ditarik untuk bayar, yang ini ditarik untuk meringankan. Akhirnya ketemu di tengah. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali dan sangat jelas sekali apa yang disampaikan Ustadz Syafi Antonio tadi. Yang berikutnya saya persilakan ke Pak Raihan Gunawan. Boleh berdiri Pak Raihan, nanti akan dijawab oleh Abah Rod Bahar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Perkenalkan, saya Raihan Gunawan, Institut Agama Islam Tazkiyah dari Bangka Belitung. Seperti yang kita ketahui, salah satu asnaf atau kelompok penerima zakat adalah gorimin. Lalu pertanyaannya adalah siapa atau apa saja kriteria gorimin yang dimaksud? Terima kasih. Baik, silakan Abah. Pertanyaan yang cukup bagus. Banyak sekali umat Islam yang tidak mengetahui 8 asnaf itu. Tapi mahasiswanya Ustadz Syafi Antonio berarti ini sudah faham dengan 8 asnaf. Sehingga amilin pun di masing-masing masjid itu banyak sekali yang belum paham. Sehingga dibagikan kepada orang itu lagi, dan orang itu lagi. Padahal seharusnya diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu yang pertama fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amilin, yang keempat adalah mu'alaf, dan yang kelima adalah hamba sahaya, yang keenam adalah sabilillah, yang ketujuh adalah ibnu sabil, dan yang kedelapan adalah gorimin. Siapakah gorimin itu? Gorimin adalah orang yang tenggelam di dalam hutang. Manakala harta dan kekayaannya semuanya dijual sampai kepada sepeda bututnya dijual, maka tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Maka orang yang semacam ini disebut gorimin. Dan orang ini
termasuk kepada mustahik zakat yang 8 yang harus betul-betul adalah diperhatikan oleh mereka-mereka yang memiliki kelebihan khususnya di dalam zakat. Siang hari ini kita membahas tentang pinjam meminjam. Maka orang yang memiliki kelebihan ketika walaupun ia tidak dalam keadaan berzakat, maka ia hendaknya memberikan pinjaman kepada orang itu yang tentu syarat-syaratnya dan adab-adabnya sudah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Memberikan keringanan, memberikan keringanan, memberikan keringanan. Bahkan kalau sampai pada saatnya tidak mampu membayar, orang yang berkelebihan itu adalah membebaskan daripada hutang itu. Ini bagian daripada makna qardon hasanan, memberikan pinjaman yang baik. Maka Allah menjanjikan payudo ifahulahu ad'afan kasiro, akan dapat memberikan pahala dengan pahala yang sangat berlipat-lipat dan banyak. Lalu bagaimana ketika berhubungan dengan apa yang disampaikan saudara kita Raihan tadi, Ustadz Antonio dan juga Abah Rod, ketika kita ingin berzakat dan sudah berlaku bagi 8 asnaf tadi termasuk yang gorimin tadi, apakah kita memilih yang gorimin, kita mendatangi para kreditor-kreditor tadi untuk melunasi para gorimin tadi, secara teknis bagaimana Abah dan juga Ustadz Syafi'i? Mungkin Ustadz Syafi'i bisa menjelaskan. Oke. Mungkin harus ada dijelaskan dahulu tentang hutang dan kaitannya dengan orang yang diberi zakat. Nah, siapa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan gorimin, orang yang berhak untuk diberi zakat ketika berhutang? Apakah semua orang yang berhutang itu layak untuk mendapatkan zakat atau ada jenis hutang tertentu? Jawabannya adalah adain lil hajah al asasiyah walisa lil istihlak at-tarofi wala lil intaj. Yang dimaksud dengan gorimin yang berhak atas zakat adalah yang berhutang untuk kebutuhan pokok dan penunjang hidup. Artinya untuk makan pun harus pinjam gitu loh. Untuk beli pakaian pun harus pinjam. Tetapi untuk beli mercy pinjam ya bukan gorimin. Untuk ngerenovasi rumah tingkat 3 pinjam itu gak masuk gorimin. Apalagi untuk bertamasya ke luar negeri saya gorimin, minta zakat dong, itu gak masuk itu. Jadi yang dimaksud dengan gorimin di sini adalah berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Istilahnya untuk beli pulsa dan untuk ongkos ke Jakarta pun harus pinjam gitu. Nah, orang itulah yang berhak atas zakat. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih sekali Ustaz Syafi'i Antonio, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Betapa kita sangat berhati-hati terhadap hutang piutang ini. Kita masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab ini tentang hutang piutang dalam Islam. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dan langsung saja saya persilakan kepada penanya selanjutnya, ada Ibu Kana Fauziah yang nanti akan dijawab. Oh maaf, baik silakan Ibu. Terima Ibu kasih. Kana Fizaki, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita meminjam uang tapi tujuannya misalkan untuk berangkat umroh atau berhaji? Ya, terima kasih. Baik, Ustadz Syafi'i Antonio bisa dijelaskan ini. Baik, terima kasih. Sudah jelas kalau untuk haji, walillahi alan nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan berangkat haji bagi yang mampu. Mampu secara kesehatan, mampu secara keamanan, dan mampu juga secara finansial. Tapi Pak, saya itu sesungguhnya kalau haji jelas ya. Jangan sampai nanti memaksakan untuk yang kebutuhan pokok kita jual. Misalnya rumah satu-satunya kita tempat tinggal kita jual. Ketika pulang kita nyewa. Nah itu proses pemiskinan. Itu tidak wajib untuk berangkat haji seperti itu. Nah tetapi bagaimana dengan umroh? Umroh itu sunat hukumnya. Pak, saya sesungguhnya bisa berangkat umroh di bulan Desember. Kalau nunggu sampai Desember saya nabung dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, insya Allah saya siap. Tapi jikalau saya lihat uang saya di Januari, saya nggak punya.
Nah, beda dengan orang yang dari Januari sampai Desember tidak ada potensi income. Kalau yang pertama tadi misalnya dia orang sebagai seorang manajer di kantor, dia punya namanya disposable income. Ad-dakhal al-mutawaqqa, ad-dakhal asy-syahri ar-rutini. Satu pendapatan yang sudah rutin, pegawai negeri yang punya gaji bulanan, sesungguhnya dia itu bisa jikalau ditunggu sampai Desember. Nah, untuk yang seperti ini sebagian ulama memperkenankan dia berangkat umroh dengan meminjam. Karena apa? Dia mampu secara bil quwwah walisa bil fi'li. Dia mampu secara potensi, dia mampu sesungguhnya. Cuman harus nunggu Desember gitu loh. Nah, sementara mungkin liburannya, anak-anaknya, sekolahnya tidak memungkinkan kalau seandainya menunggu sampai nanti Desember. Dia ingin berangkat di Januari. Maka dia meminjam. Kemudian yang uangnya yang 12 bulan itu nanti akan dipakai untuk menyicil. Nah, lain dengan orang yang nggak punya income sama sekali. Nah, kalau nanti sudah umroh, nanti kalau sudah haji, yang disarankan lebih banyak bersodakohnya dibandingkan dengan berhaji berulang-ulang, dibandingkan dengan berumroh ulang-ulang. Karena apa? Karena kalau haji dan umroh insya Allah pahalanya untuk kita sendiri, tapi jika bersodakoh pahalanya untuk orang yang banyak, apalagi untuk tahfidzul Quran, untuk memberdayakan, itu insya Allah dari sisi nilai pahalanya boleh jadi lebih banyak karena yang mendapatkan manfaatnya lebih banyak begitu loh. Masya Allah. Atau menghajikan bagi yang belum haji begitu Ustaz Syafi'i ya? Namanya haji badal. Masya Allah. Amin. Baik, selanjutnya saya ke Pak Hafiludin yang insya Allah akan dijawab Abah Rod Bahar. Silakan. Mic-nya boleh digeser ibu-ibu tadi? Ibu mic. Oke, boleh digeser ke itu dia. Silakan Pak Hafiludin. Baik, terima kasih. Saya Hafiludin dari Asuransi ASKI. Abah, berkaitan dengan hutang piutang ini, bagaimana tata cara kita menagih hutang? Apakah praktek debt collector yang seperti sekarang ini bisa dibenarkan? Terima kasih. Baik, Masya Allah, ini adab lagi adab tentang menagih hutang. Silakan Abah. Cara menagih hutang dalam al-Islam itu tidak seperti menagih hutang yang biasa dilihat oleh kebanyakan orang pada saat ini. Menggunakan orang lain, menekan orang yang berhutang, bahkan mengambil benda orang yang berhutang dan seterusnya dan seterusnya. Caranya tadi sudah dijelaskan. Memberikan keringanan tambahan waktu akan memberikan tambahan pahala. Kemudian memotong sebagian, kalau masih tidak bisa juga, begitu dibebaskan secara keseluruhan. Nah, kemudian ada adab satu lagi, bagi orang yang berhutang, bahwa dia harus betul-betul niat mau membayar. Akan tetapi dia sudah berusaha, akan tetapi pada saatnya masih tidak bisa membayar. Maka di dalam Islam, maka orang yang memberikan hutang itu harus memberikan kebebasan. Karena di dalam salah satu hadis, apabila ia membebaskan hutang kepada orang yang memang betul-betul niat membayar, akan tetapi sudah berusaha kemudian tidak kunjung punya uang untuk membayar, nanti di akhirat Allah yang akan membayarkannya. Nah, Abah ingin tambahkan sesungguhnya ini kan buat orang-orang yang berhutang dan memberikan hutang. Tapi Abah ingin menyampaikan bahwa Islam punya konsep sempurna dalam mengatasi kebutuhan. Termasuk kebutuhan sembako, termasuk kebutuhan minyak goreng. Wallahi kalau umat Islam melaksanakan ajarannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita tidak akan pernah kekurangan minyak goreng. Tidak akan pernah kekurangan sembako. Karena umat yang melaksanakan ajaran agamanya, surga saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi minyak goreng. Begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Sebelum diakhiri sedikit saja Ustaz Syafi'i, mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri. Baik, ada satu yang paling penting ketika seorang itu ditagih ya. Menambahkan dari Abah tadi, apakah orang itu ketika berhutang itu mampu atau tidak mampu? Saya sudah berhutang dipakai usaha. Sesungguhnya dengan laporan keuangan itu bisa ditunjukkan apakah dia itu benar-benar mampu atau tidak mampu.
Kalau seandainya dia mampu dan melambat-lambatkan bayar hutang, itu yang berbahaya, bahkan diancam. Matlul ghani zulmun yahilu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang sudah mampu bayar hutang, tapi pakai pelesiran, pakai beli ini, pakai beli motor gede dan lain sebagainya, zulmun, adalah satu kezaliman. Melambat-lambatkan bayar hutang padahal sudah mampu, satu kezaliman. Kata Rasul, yahilu irduhu wa uqubatuhu, halal untuk dicemarkan nama baiknya, artinya ditagih dengan cara yang prosedural, wa uqubatuhu bahkan ditahan. Karena apa? Dia sudah mampu, tapi seperti pengemplang-pengemplang BLBI gitu loh. Sudah mampu tapi pergi ke Singapura, sudah mampu bersembunyi di Hong Kong. Itu wajib dikejar, wajib dipenjara. Nah, tetapi wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jikalau memang tidak mampu, sakit, rumahnya kesenggol banjir, itulah yang diberikan keringanan. Jadi jangan berikan keringanan kepada yang mampu. Jangan digeber bagi yang tidak mampu gitu. Subhanallah, Islam itu sangat adil. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kalau kita bahas tidak cukup 1 jam durasinya karena hutang piutang dalam Islam ini sangat-sangat luas sekali dan juga sangat-sangat bijak sekali. Dan kalau juga di sangat Tazkiyah diatur. itu 4 SKS tuh hutang piutang. 4 SKS, Masya Allah, luar biasa sekali. Harapan besar kepada kita semuanya, mudah-mudahan bagi kita yang berhutang agar segera dimudahkan. Dan termasuk bagi yang belum berhutang, dikuatkan untuk tidak berhutang. Nah, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rod, silakan berdoa. Duduk doa, hubungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal aji wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Ajim, jadikanlah kami adalah orang-orang yang mendapatkan rizki dari Engkau dan kami mampu memberikan pinjaman karena Allah kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ya Allah, bagi kami yang saat ini memiliki hutang, ya Allah, doa kami pada siang hari ini di bulan Ramadan yang Rasul Engkau bersabda bahwa doa di bulan Ramadan tidak akan ditolak. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk melunasi hutang-hutang kami. Berkah Ramadan, berkah kesucian dan kemuliaan Ramadan birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.